Berikut ini settingan wajib di HP Samsung. Jadi untuk kalian yang menggunakan Samsung, settingan wajibnya itu beberapa pengaturan yang pasti wajib di HP baru. Untuk itu yang pertama, kalian bisa aktifkan widget. Jadi widget, entah widget apa saja yang mungkin kalian butuhkan, seperti ini, ciutkan ke dalam dari home screen, pilih widget. Nah, sekarang biasanya saya paling suka pakai widget perawatan perangkat yang ini. Ada ikon sapu ini untuk membersihkan RAM sama penyimpanan. Nah, saya tambahkan di sini. Ini hal yang paling wajib, kalau kita ketuk satu kali dia akan membersihkan RAM. Kemudian ada tata letak layar depan. Nah, sama seperti ini, pilih pengaturan. Ini kan tata letak layar depan, saya pakai yang mematikan mode laci. Hanya layar depan saja saya pakai. Jadi seperti itu. Kemudian saya mematikan juga Samsung Free yang ini, Google Discover sama Samsung Free ini saya matikan. Biasanya dia di sisi kiri dari home screen. Kemudian mengatur control center. Biasanya kan control center setelah kita tarik seperti ini kan dia nampil 6 icon paling cepat yang bisa kita akses atau diperluas seperti ini. Jadi untuk itu biasanya saya akan mengaturnya di sini di icon titik edit tombol atau pakai cara ini, icon plus. Nah, di sini kita bisa atur prioritas icon mana yang paling sering kita akses, atau kita tambahkan dari atas ini ke bawah. Jadi selesai. Kemudian yang sering saya lakukan yaitu setting keyboard. Jadi keyboard yang bawaannya itu memang banyak sekali yang belum diatur. Untuk itu kalian bisa buka suatu kolom yang bisa menampilkan keyboard seperti ini. Nah, pertama kalian harus buka dulu dari setting, kemudian pilih manajemen umum, pilih pengaturan keyboard. Nah, yang ini toolbar keyboard ini diaktifkan dulu. Ini yang wajib. Kemudian kalian bisa baca beberapa fitur lainnya seperti ukuran, transparansinya. Baru kalian atur toolbarnya. Toolbar itu yang ini. Saya pakai yang emoji, pilih teks dan clipboard. Cara ngaturnya pilih angka 3 titik, ini bisa kalian atur. Nah, mau tambahkan baru itu juga bisa, tapi saya pakai yang 3 paling sering saya pakai. Kemudian mematikan getar itu di sistem ini atau di pengaturan di suara dan getar. Nah, getar yang saya matikan yang ini. Di bagian getaran sistem ada beberapa getar saya yang tidak suka. Getar di keyboard, kemudian interaksi sentuh, yaitu ketika kita menyentuh sesuatu ada gerakan di navigasi ini. Itu saya matikan getarnya. Kemudian ada juga di bagian ini waktu layar. Nah, waktu layar ini di tampilan, kemudian waktu layar. Biasa saya pakai 1 menit karena lagi bikin tutorial, saya set ke 2 menit. Biasanya kan cuma 30 detik, jadi cepat mati. Kemudian saya akan mengaktifkan menu ini, panel Edge ini, di bagian tampilan, kemudian panel Edge yang ini. Nah, yang ini saya aktifkan, lalu saya pilih beberapa yang sering saya pakai, seperti daftar aplikasi bisa saya akses dari sini. Nah, yang ini, untuk screenshot di tempat-tempat tertentu atau screenshot animasi. Kemudian ada menu yang namanya untuk tombol navigasi yang ini di bilah status. Ada pengguna baru dia lebih suka pakai usap ini, jadi tombol navigasi di bawah dihilangkan. Nah, seperti itu seperti di iPhone. Atau ada juga orang mengubah tombol back-nya ke kiri atau ke kanan di bagian ini. Nah, yang ini silakan diatur. Kemudian ada bagi kalian yang pakai anti gores ataupun pelindung layar, ini saya aktifkan sensitivitas sentuhan. Karena kalau kita pasang anti gores yang agak tebal, ini layar HP kita agak sedikit sulit disentuh atau tidak sensitif. Jadi untuk itu kalian aktifkan menu yang ini, sensitivitas sentuhan. Selanjutnya, kalau kalian lihat ini tampilkan info pengisi daya. Jadi pada saat kita ngecas, dia akan nampil dalam kondisi layar mati, tapi tergantung layar. Kalau AMOLED baru bisa. Kemudian ada untuk mengaktifkan kunci layar. Nah, yang di sini ini wajib untuk mengamankan HP kita. Kalian set kunci layar mau pakai pola ataupun pin.
Kemudian menu matikan daya yang harus di set di sini di bagian fitur lanjutan. Kemudian ada tombol samping. Biasakan seperti ini, ketika kita menyentuh tombol daya di samping, yang aktif malah Bixby. Jadi kalau Bixby muncul, setiap kita mau matikan daya, ubah ke menu matikan daya. Jadi setiap kita tekan tombol power, itu yang muncul tetap matikan daya. Kemudian ada yang namanya ketuk 2 kali. Ketuk 2 kali itu di sini di bagian gerakan dan gestur masih dari fitur lanjutan. Pilih gerakan dan gestur. Nah, ini ketuk 2 kali, ketuk 2 kali untuk mematikan, ketuk 2 kali untuk menghidupkan dari home screen. Jadi tidak perlu kita menggunakan tombol power untuk membangunkan dan membuat HP kita sleep. Kemudian ada menu yang namanya game launcher. Jadi kalau kalian yang suka main game, itu jangan lupa di fitur lanjutan ada menu game launcher yang ini. Nah, game launcher itu supaya kita main game lebih lancar. Setiap game yang kita mainkan akan tingkat performanya pakai game launcher ini. Kemudian kalau kalian ingin melindungi baterai kalian lebih awet, kalian langsung ke bagian perawatan perangkat dan baterai. Kemudian lihat di bagian baterai. Nah, di sini kan ada menu pengaturan baterai lainnya. Nah, yang ini. Ada aktifkan pengisi daya cepat yang ini. Pengisi daya cepat jangan lupa diaktifkan supaya ngecasnya itu lebih lama, lebih cepat. Kemudian kalau kalian ingin melindungi baterai yang ini. Lindungi baterai. Jadi dia hanya mengecas sampai 85% saja. Setelah itu proses mengecasnya akan terhenti. Karena kalau kita ngecas sampai penuh, umur baterai kita akan semakin cepat rusak. Jadi itu fungsi ini, lindungi baterai. Kemudian ada menu untuk menambah RAM. Kalau kalian mungkin merasa RAM tidak cukup, langsung ke bagian memori. Nah, ini ada RAM plus. Aktifkan dulu tombol ini, pilih mau tambah berapa, misalnya 8. Pilih mulai ulang. Setelah selesai mulai ulang, HP kalian hidup otomatis. Cek di sini bahwa RAM-nya sudah bertambah. Jadi seperti itu. Kemudian jangan lupa di menu yang ini ada masih di bagian perawatan perangkat dan baterai yang ini, optimisasi otomatis. Nah, tombol ini diaktifkan ketika kalian mungkin lagi sibuk dengan kerjaan, lupa mematikan HP secara otomatis. Fitur ini sangat membantu, di mana HP-nya mati sebentar lalu hidup lagi. Fungsinya untuk merefresh HP kita. HP yang lama tidak dimatikan itu akan nge-lag kemudian crash. Jadi fitur ini yang membantu. Dia mati sebentar saja lalu hidup otomatis. Nah, terakhir itu di bagian kamera yang sering saya setting, yaitu di sini di bagian icon gear. Nah, di sini ada menu tanda air. Nah, ini sering saya aktifkan supaya setiap kita motret itu ada tulisan merek HP kita. Ini bisa kalian tambahkan tanggal dan waktu, kemudian gaya fontnya seperti itu. Itu saja settingan wajib di HP Samsung.